Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, setiap pagi kita melangkah keluar rumah dengan satu niat utama, mencari nafkah. Namun, pernahkah kita merenung sejenak? Apakah pekerjaan kita hanya sekadar rutinitas untuk mengejar angka di rekening bank? Ataukah kegiatan itu adalah jembatan menuju surga? Dalam Islam, bekerja bukanlah beban. Bekerja adalah kehormatan, sebuah jihad, dan bentuk ketaatan tertinggi kepada Sang Pencipta. Mari kita selami rahasia sukses seorang mukmin melalui pesan-pesan abadi dalam Al-Quran. Pernahkah Anda merasa lelah karena kerja keras Anda tidak dilihat oleh atasan? Atau merasa sia-sia karena tidak ada yang memuji prestasi Anda? Simaklah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 105, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Ayat ini adalah suntikan semangat bagi setiap muslim. Kita tidak bekerja untuk sekadar memuaskan mata manusia. Kita bekerja karena ada mata yang tidak pernah tidur, yang mencatat setiap kejujuran, setiap peluh, dan setiap kesulitan yang kita hadapi. Jadikanlah kualitas kerja kita sebagai persembahan terbaik untuk Allah. Itulah makna ihsan, melakukan yang terbaik karena sadar bahwa Allah selalu memperhatikan kita. Namun, iman bukan berarti pasif. Allah tidak menurunkan emas dari langit secara tiba-tiba untukmu. Dalam surah Al-Mulk ayat 15, Allah berfirman, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Sebab perintahnya sudah sangat jelas, berjalanlah. Ini adalah instruksi untuk bergerak, mengeksplorasi potensi, berinovasi, dan tidak berdiam diri. Bumi ini telah ditundukkan untuk kita kelola. Rezeki Allah itu luas, namun Ia menuntut langkah kaki yang berani dan tangan yang mau berusaha. Ingatlah, tawakal yang benar adalah ketika tanganmu sibuk bekerja di dunia, sementara hatimu terpaku terkait kepada kekuasaan Allah. Bekerja tentu melelahkan, tapi tahukah Anda rahasia produktivitas seorang muslim? Allah memberikan rumusnya dalam surah Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Seorang muslim tidak mengenal kata pengangguran dalam kamus hidupnya. Selesai satu urusan dunia, segera beralih pada urusan akhirat. Selesai satu tugas kantor, beralih pada pengabdian keluarga. Ini adalah manajemen waktu surgawi. Kita terus bergerak agar hidup tidak stagnan. Namun, di balik semua kesibukan itu, ayat ke-8 mengingatkan, jangan pernah sombong dengan usahamu. Gantungkanlah hasil akhirnya hanya kepada Allah. Sahabat, jadikan setiap langkah kakimu menuju tempat kerja sebagai langkah menuju ridanya. Jangan hanya bekerja untuk hari gajian, tapi bekerjalah untuk hari pembalasan. Saat niatmu karena Allah, maka lelahmu menjadi pahala, dan setiap rupiah yang kau bawa pulang menjadi berkah bagi keluarga. Semangatlah menjemput rezeki halal hari ini, karena sesungguhnya tangan yang bekerja lebih dicintai Allah daripada tangan yang hanya meminta-minta. Barang siapa yang di waktu sore merasa letih karena amal tangannya bekerja, maka di waktu sore itu ia mendapatkan ampunan dosa. Hadis riwayat Tabrani. Di tengah semangat kita mengejar target dan prestasi, ada satu rambu yang tidak boleh kita tabrak, yaitu kehalalan. Kerja keras tanpa kehalalan ibarat membangun istana di atas pasir. Megah terlihat,
namun rapuh dan tak berbekas di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kita, "Wahai manusia, makanlah dari yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan." Perintah ini bukan sekadar soal apa yang kita makan, tapi bagaimana cara kita mendapatkannya. Apakah jujur, ataukah merampas hak orang lain? Rezeki halal menembus langit doa. Rezeki thayyib memastikan kesehatan lahir batin keluarga. Lebih baik gaji pas-pasan namun tenang, daripada harta melimpah yang membawa murka. Bekerja dengan halal adalah bentuk tertinggi dari rasa syukur kita kepada Sang Pemberi rezeki. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.